sini kita ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Terus yang kedua ada terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus yang ketiga adalah terkait dengan RUU Minerba. RUU Minerba ini kita melihat ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang. Lalu yang selanjutnya adalah kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan. Dan yang kelima adalah terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tendik dapat dicairkan dengan semana mestinya. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini nantinya akan difokuskan atau dipusatkan kemana nanti? Oke. Masa teman-teman UI kita akan bergabung dengan masa nasional nanti bersama BEM seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan masa ini di sana negara. Apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di patung kuda. Kalau tadi makan gizi gratis, apa yang dianggap tidak tepat oleh teman-teman mahasiswa? Oke, apa yang kita anggap tidak tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini? Seperti yang kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini memiliki tujuan, salah satunya adalah terkait dengan stunting dan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan IQ dari anak-anak yang ada seperti itu. Tapi kita melihat bahwa dalam perjalanannya banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal ada terkait dengan terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat, lalu terkait dengan banyak ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan dan seperti itu terkait dengan makan bergizi gratis. Adanya efisiensi di anggaran kementerian apakah berpengaruh sama UI sendiri? Oke, terkait dengan efisiensi anggaran ini 3-4 hari yang lalu kita menerima kabar yang cukup sedih mungkin untuk teman-teman mahasiswa sendiri, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan. Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600.000 mahasiswa yang ada di Indonesia terancam, 600.000 mahasiswa penerima KIPK di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Juga tolong sampaikan ke teman-teman yang dari kampus bahwa dari Presiden tegas sekali itu soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement Presiden sudah jelas sekali. Jadi tapi ada rencana nggak Presiden atau mungkin KSP atau mungkin dari Mensesnek akan menerima perwakilan yang demo? Perwakilan yang demo, saya belum tahu informasi itu. Tadi tidak dibahas soalnya, tapi Presiden sampaikan bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar, dan Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan. Kemarin Pak, kan ini ramai nih dari koalisi masyarakat sipil sama mahasiswa gitu kan, tagar aksi Indonesia Gelap karena mengkritisi ini program pemerintah, itu bagaimana pandangannya Pak? Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahami. Tetapi sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo yang juga kalian semuanya
saudara-saudara semua sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semuanya. Aman. Selamat sore. Jangan ditarik jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya suara ya. Pertama-tama nama saya Prasetyo Hadi. Jabatan saya saat ini diberi amanah sebagai Menteri Sekretaris Negara. Di hadapan adik-adik sekalian hadir juga Bapak Yuri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Kemudian hadir juga Bapak Bambang Eko sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan adik-adikku semuanya. Beberapa hari ini kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangkan. Karena sudah seharusnya lah adik-adik mahasiswa itu memiliki sikap bersih seperti yang saudara-saudara perjuangkan hari ini. Kami semua yang ada di depan pernah seperti adik-adik. Saat kami menjadi mahasiswa, terusnya adik-adik, kita akan terus berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itulah, pada saat koordinator saudara menyampaikan bahwa ingin berkomunikasi, ingin diterima dengan pihak istana, saya secara pribadi langsung menyatakan menyanggupi. Karena bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami berpolitik? Kenapa kami ingin diberi amanah? Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang adik-adik perjuangkan. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Sore ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah, dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan dan mempelajarinya. Untuk mengawalnya, saya menawarkan, karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara. Kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan terhadap yang saudara, poin-poin terhadap yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama. Ingatlah saudara-saudara, ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua ini satu perahu, kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia, saya pun juga cinta Republik. Anda cinta merah putih, kami pun cinta merah putih. Saudara-saudara mengendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun mengendaki kualitas pendidikan yang berkualitas. Saudara-saudara mengendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan. Mari kita kawal bersama-sama. Sekarang tugas saya tidak usah menyebut sebagai menteri, kakakmu lah, abangku lah. Abang-abangku lah. Mari kita duduk bersama, semua bisa dibicarakan, semua bisa didiskusikan. Sekarang saudara-saudara punya saluran untuk menyampaikan secara langsung, untuk berdiskusi. Bukan berarti berkegiatan seperti ini tidak diperbolehkan, tidak. Ini sesuatu yang sah.
dilindungi oleh undang-undang. Saya minta juga Bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan Tata Polda, ya, ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, yang berjaket biru, yang berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan. Langsung saya tanda tangan. Ya, saya akan langsung tanda tangan dan saya mengundang perwakilan adik-adik untuk kita berkomunikasi. Ya. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli. Kita harus waspada. Kita tidak boleh berkegiatan seperti ini, ya, merugikan. Betul? Setuju? Nah, setelah ini kita kembali adik-adik mempersiapkan diri belajar raih ilmu. Tetap tapi harus kritis. Tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Yang berkegiatan, tapi jangan merusak. Kita bersihkan, kita bersama-sama nanti dengan bapak-bapak polisi kita bersihkan. Karena ini semua adalah fasilitas masyarakat, fasilitas umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada adik-adik semuanya. Terakhir kawan-kawan semua, kita akan ditandatangani dan sebelum dia balik, kita mau lakukan darah juang kawan-kawan semua. Silakan Bapak ditandatangani dulu. Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi. Setuju? Oke, saya tanda tangan ini, setelah itu kita darah juang. Oke? Tanggal 24 hari Senin, saya meluncurkan Danantara Indonesia, suatu dana investasi nilainya $900 miliar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain. Inilah bernegara. Ada kekurangan tentunya, tapi sekarang kita punya potensi yang kuat, dan ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun,
Kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1 akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian. Di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.